wabarakatuh. Saya Abdul Qadir S, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Administrasi Publik. Kali ini saya akan presentasikan peningkatan sumber daya manusia berbasis kompetensi di kantor pemerintahan Kabupaten Nrekang. Tentu sudah kita ketahui semua bahwa wujud dari pemerintahan yang baik adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik pula, atau lebih populernya dikenal dengan istilah good governance, di mana pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan secara baik, ramah, informatif, serta adil kepada masyarakat. Karena pada dasarnya tugas pemerintah adalah melayani, dan prinsip dasarnya pemerintah membentuk sebuah regulasi atau kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, praktik administrasi publik di Indonesia pada umumnya selalu mengikuti perkembangan pemikiran dan teori administrasi yang ada. Namun ada kecenderungan bahwa praktik yang dilakukan selalu mengikuti kisah sukses praktik administrasi dan birokrasi yang terjadi di dunia barat misalnya. Kita jarang sekali berpikir bahwa secara budaya dan sumber daya kita berbeda dan bahkan sangat berbeda dengan negara-negara barat. Akibatnya kita sering merasa frustasi karena kisah sukses negara lain tidak dapat kita ikuti dan tidak pernah bertanya mengapa kita gagal, apa yang menjadi penyebab kegagalan kita. Sebenarnya ada dua hal yang menjadi permasalahan bagi kita dalam mengimplementasikan praktik birokrasi dan manajemen publik. Poin pertama, kita terlalu cepat mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar atau kebijakan dari luar tanpa memperhatikan kondisi internal pemerintahan kita sendiri. Yang kedua, kita kadang terlalu cepat menolak suatu ide atau gagasan baru yang diadopsi dari sektor privat. Bahkan sebagian besar membuat garis pemisah yang begitu tebal antara sektor publik dan sektor privat. Kedua hal ini pada akhirnya membawa kita pada suatu perdebatan yang tidak ujung, yang pada intinya tidak membawa perubahan yang positif terhadap praktik administrasi publik yang ada. Kondisi ini diperparah dengan sistem sentralisasi kebijakan publik yang ada, yang sangat bergantung pada aktor-aktor politik di tingkatan pusat. Akibat yang muncul, ide-ide perbaikan yang datang dari bawah tidak biasa dijalankan karena aparatur pelaksana begitu takut melanggar aturan yang ada. Dalam kenyataannya, setiap aktivitas birokrasi dikendalikan oleh aturan, bukan oleh misi dan tujuan organisasi. Padahal kita tahu bahwa aturan selalu datang terlambat dan sangat sulit untuk dilakukan penyesuaian. Praktik administrasi publik yang dijalankan pada akhirnya tergantung pada faktor kebiasaan yang sudah dianggap sebagai budaya birokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pembinaan pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sehingga diharapkan birokrat di daerah manapun meningkatkan profesionalisme dan dapat mengambil tindakan yang preventif dalam kondisi apapun. Upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana menghadirkan mereka sebagai pegawai yang bersih dan berwibawa, serta mampu menegakkan kedisiplinan dengan penuh keikhlasan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan mutu aparatur sipil negara melalui pembinaan memang peran penting demi tercapainya pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu, pembinaan merupakan langkah akhir untuk menjamin pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Melihat akan pentingnya mutu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, maka sudah seharusnya pembinaan diberikan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan. Peningkatan sumber daya manusia berbasis kompetensi di kantor pemerintahan Kabupaten Nrekang ditinjau dari visi yang telah dirumuskan seperti berbasis kondisi lokal, efektif, sinergi dan konsisten, partisipatif, transparan dan akuntabel. Yang pada dasarnya program kerja tersebut dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif karena terkendala pada seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan pegawai mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran pegawai mengenai pentingnya pembinaan pegawai terhadap tercapainya tujuan sebuah organisasi. Semisalnya lagi kurangnya kualitas dan mutu kerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada masing-masing pegawai. Masih banyak pegawai yang kurang disiplin. Disiplin di sini dalam hal ketepatan waktu,
waktu baik ketetapan waktu datang, ketetapan waktu pulang, dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Masih banyak pegawai yang datang lebih dari jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Ini kan menjadi ketentuan mulai kerja dan pulang sebelum jam 16. Untuk hari Senin Kamis atau jam 15 untuk hari Jumat. Selain itu pula masih ada pegawai yang kurang teliti dalam memberikan pelayanan. Ada satu hal yang sangat krusial dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah, yaitu mengaitkan suatu aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan aktivitas lainnya. Pengembangan pegawai yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan kurang memerhatikan keterkaitannya dengan aspek manajemen sumber daya manusia lainnya. Mungkin sambil contoh misalnya diklat teknis bagi pegawai kurang memerhatikan kebutuhan organisasi secara keseluruhan dan lebih terkesan rutinitas. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada saat bekerja. Inti dari pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi pada kantor pemerintah Kabupaten Rengkang menunjukkan pentingnya transfer pengetahuan dalam arti sesungguhnya pada organisasi saat bekerja. Transfer ini tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan diklat teknis, namun harus dilakukan pada praktek keseharian hidup pegawai. Misalnya dalam fungsi pembelajaran, pendidikan, pun pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk dipilih dan direktur untuk mengidentifikasi, menjamin dan membantu untuk mengembangkan kompetensi kunci yang memungkinkan individu melakukan pekerjaan saat ini atau di masa depan. Mungkin itu sedikit uraian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.